nggak jadi masalah seandainya itu tidak terselang dengan waktu yang lama. Seberapa ukuran lama dan pendeknya? Ukurannya 2 rakaat sholat yang dikerjain wajibnya aja. 2 rakaat sholat yang dikerjain wajibnya seandainya 2 rakaat sholat yang dikerjain wajibnya aja ini 1 menit, seandainya 1 menit, maka lebih dari 1 menit itu dianggap sudah enggak ada wila. Sebab nanti syarat khutbah itu antara khutbah yang ke-1 dan yang kedua, ataupun antara rukun yang ke-1 dan kedua, kudu wila, sambung menyambung, tidak boleh terselang dengan waktu yang lama. Ukurannya melebihi 2 rakaat sholat yang dilaksanakan wajibnya saja. Enggak jadi masalah. Enggak. آية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته الكرام، ثم إلى رب العالمين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين، خصوصا إلى شيخنا المصنف الشيخ زين المالباري، وإلى سيد أبي بكر الشتى الدميتي، ولسيد الوالد أبو يكي هاجي عبد المختار، إلى واكب هذا المسجد وإلى أصولهم وفروعهم، لأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا، وإلى مشايخنا في الدين، إن الله يغفر لهم ذنوبهم ويستر لهم عيوبهم ويعلي درجتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم، وبنية أن الله يقضي هوائجنا ويبلغ مقاصدنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا على هذه النية ولكل نية صالحة. حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقال شيخنا المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين، رضي الله عنكم. وخامسها وقوعها أي الجمعة بعد خطبتين بعد زوال، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الجمعة إلا بخطبتين بأركانهما، أي يشترط وقوع صلاة الجمعة بعد خطبتين مع إتيان أركانهما الآتية، وهي والله أعلم بالصواب. Wa khamisuha, dan adapun syarat yang kelima daripada sahnya sembahyang Jumat, wuqu'uha ay al-jum'ati, terjadinya, dilakukannya ba'da khutbataini, setelah 2 khutbah. Enggak boleh
sholat Jumat dulu baru khutbah, tapi khutbah dulu baru sholat Jumat. Ini khutbah yang disyariatkan. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Dalam agama Islam itu ada 10. Yang pertama khutbah Jumat. Yang kedua khutbah sholat Idul Fitri. Kemudian khutbah sholat Idul Adha. Khutbah sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, khutbah sholat istisqa. 6 tuh. Yang 4 lagi ada di dalam rangkaian ibadah haji. Yang pertama di Mekah pada hari ke-9 bulan Dzulhijjah, yang mana hari tersebut dinamakan Yaumuz Zinah. Yang kedua di Namirah pada hari ke-9 yang dinamakan dengan hari Arafah. Yang ketiga di Mina pada hari ke-10 yang dinamakan dengan hari raya kurban. Kemudian yang keempat juga di Mina pada hari ke-12 yang dinamakan hari Nafar Awal. Hari Nafal Awal. Semuanya itu terjadi setelah sholat. Khutbah Idul Adha setelah sholat, khutbah sholat istisqa setelah sholat, kecuali 2 khutbah sholat Jumat tuh, kecuali 2 khutbah sholat Jumat dan juga apa itu? Sholat istisqa boleh katanya sebelum sholat juga boleh, sebelum sholat. Ba'da zawalin, khutbah itu kudu ada setelah zawal, artinya sudah masuk waktu zuhur. Matahari kalau ada di tengah-tengah namanya istiwa. Ngegeser aja sedikit namanya zawal, tanda masuk waktu sholat zuhur. Mafhumnya, bila mana khutbah Jumat itu dilaksanakan tetapi waktu sholat zuhur belum masuk, maka tidak dianggap khutbahnya tidak sah. Lima fis shahihaini, karena apa yang ada di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam lam yusalli, tidaklah salat al-jum'ata, salat Jumat, illa bi khutbataini, kecuali didahulukan dahulu dengan 2 khutbah. Begitulah Nabi sebagaimana diterangkan di dalam kitab Sahih Muslim, juga di dalam kitab Sahih Bukhari. Bi arkanihima, dengan segala rukunnya. Ay yushtaratu wuqu'u salatil jum'ati, maksud daripada ucapan pengarang disyaratkan adanya sholat Jumat, terjadinya sholat Jumat, ba'da khutbataini, setelah 2 khutbah, ma'a itsyani arkanihima, serta dilaksanakan rukun-rukun keduanya, al-atiyati, yang nanti bakal datang kita jelaskan. Jadi ada rukunnya, bukan sembarang khutbah kayak orang pidato. Ada rukun-rukun yang harus dipenuhi. Rukun itu apa sih? Rukun itu madakhala fil mahiyah, apa-apa yang masuk dalam inti ibadah namanya rukun. Lawannya syarat. Kalau syarat itu ma kharaja anil mahiyah,
yang di luar inti daripada ibadah. Enggak masuk, adanya di luar, seperti bersuci sebelum sholat syarat. Baca Fatihah namanya karena ada di dalam ibadah sholat. Ini harus diperhatikan karena kesahan sholat Jumat yang kita kerjakan itu tergantung dengan kesahan 2 khutbah yang ada sebelum sembahyang khutbahnya kagak sah, maka dipastikan kedua rakaat sholat Jum'ahnya tidak sah. Saling berkaitan. Mana tuh rukunnya? Wahia, dan adapun itu rukun-rukun khutbah Jumat khamsatun itu ada 5. Rukun khutbah Jumat itu ada 5. Ahaduha, yang pertama hamdulillahi ta'ala, memuji Allah. Yang pertama memuji Allah. Wa thaniha, dan yang kedua salatun ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepada Nabi. Bilafdhihima, dengan lafaz keduanya. Enggak sembarangan, ada lafaz tertentu. Harus dengan lafaz hamdu atau lafaz sholah. Alhamdulillahi wassalati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya harus dengan lafaz hamdulillah dan juga lafaz as-salatu ala rasul, atau lafaz-lafaz yang dimushtaq, yang diambil dari kedua masdar tersebut. Mau berupa fi'il, mau berupa isim fa'il, enggak jadi masalah. Yang penting madahnya, asal kalimatnya itu si mushtaq minhunya itu lafaz hamdu ataupun lafaz as-shalah. Kalhamdulillahi, seperti lafaz alhamdulillah. Itu rukun yang pertama tuh, memuji kepada Allah. Yang kedua membaca sholawat kepada alhamdulillah. Udah satu rukun tuh. Alhamdulillah, satu rukun. Alladzi, itu mah tambahan, biar panjangan dikit, jangan terlalu pendek. Au ahmadullah, ataupun lafaz ahmadullah. Tadi alhamdulillah masdar, kalau ahmadu fi'il enggak jadi masalah, enggak jadi masalah. Pokoknya yang penting mushtaqnya itu, asal katanya itu diambil daripada lafaz hamdu. Mushtaq minhunya harus berupa lafaz alhamdu. Ana hamidun lillah, jadi ana hamidun lillah. Juga harus menggunakan lafzul jalalah. Enggak boleh alhamdulillahirrahman, sekalipun artinya itu menunjukkan kepada Tuhan enggak bisa. Harus dengan lafaz hamdu, juga harus dengan lafzul jalalah. Alhamdulillahirrahim, enggak boleh. Fala yakfi, maka tiada cukup apa asyukrulillah, lafaz asyukrulillah. Kata khatib memulai khutbahnya, asyukrulillah, enggak boleh, harus dengan hamdu. Awizana ulillah, atau lafaz asana ulillah juga enggak boleh. Walalhamdulillahirrahman, dan juga tidak mencukupi lafaz alhamdulillahirrahman aulirrahim, atau lafaz alhamdulillahirrahim. Tuh, harus menggunakan
lafat alhamdu atau lafat-lafat yang dimustaq darinya juga harus menggunakan lafdzul jalalah, enggak boleh diganti dengan yang lain. Wa Allahumma sholli, dan juga seperti lapat Allahumma sholli nih, nyeritain lapat-lapat yang boleh digunakan untuk membaca sholawat kepada Nabi di dalam khutbah Jumat. Allahumma sholli pakai fi'il amr boleh, au sallallahu atau pakai fi'il madhi boleh, au usolli ala Muhammadin atau pakai usolli fi'il mudhari boleh tuh, boleh, au ahmada atau atas Ahmad, awir rasula atau atas rasul, awin nabiyya atau atas nabi, awil hasyira atau atas hasyir, au nahwah atau seumpamanya. Jadi begini, yang penting lafadznya itu diambil dari lafadz as-shalah, mau berupa fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr boleh, boleh. Dan juga tidak apa-apa nama Muhammad itu diganti dengan nama beliau yang lain. Emang ada berapa nama Nabi? Mi'atani wa wahid, 201 yang dawam baca apa itu namanya? Lupa kita, pasti hafal. Yang dawam baca dalailul khairat, di situ diterangkan nama-nama Nabi jumlahnya ada 201. Enggak apa-apa nama Muhammad diganti dengan nama Nabi yang lain seperti Hasyir, seperti Toha. Tuh, Allahumma sholli ala Toha. Jadi sallallahu alal Hasyir. Jadi tuh, apalagi usolli wa usallimu apa nama alal Bashir. Jadi tuh, jadi yang penting itu lafaz dicomot, diambil dari lafaz as-shalah. Mustaq minhu-nya kudu as-shalah. Fala yakfi, maka tiada mencukupi Allahumma sallim ala Muhammad, lafaz Allahumma sallim. Lafaz sholinya kagak disebut. Orang yang diperintah juga as-shalah, membaca sholawat malah yang disebut salim. Nggak jadi, nggak mencukupi. Warham Muhammadan ataupun pakai lafaz warham, ya Allah kasihi olehmu Muhammadan akan Nabi Muhammad, nggak jadi. Wala sallallahu alaihi, dan juga tiada mencukupi lafaz sallallahu alaihi bid-domir, dengan domir, nama nabinya nggak disebut, malah pakai domir doang. Kata kita alhamdulillah sallallahu alaihi, nggak disebut, pakai domir doang, nggak bisa. Wa in taqaddama lahu dzikrun yarji'u ilaihi domir, sekalipun sudah terdahulu baginya penyebutannya sehingga bisa balik kepadanya domir tersebut, nggak bisa. Kayak seperti kita contoh begini, alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Allahumma sholli alaihi. Sekalipun tuh nama Muhammad udah kita sebut sebelumnya, sehingga menjadi tempat kembalinya domir, enggak mencukupi, harus disebut nama Muhammad atau nama-nama Nabi yang lainnya. Kama sarraha bihi jam'un muhaqqiqun, sebagaimana menjelaskan dengan masalah tersebut
sekelompok ulama ahli tahqiq. Tuh, begitu. Jadi udah 2 rukun nih kita bahas. Pertama, membaca hamdalah, rukun khutbah Jumat. Kedua, membaca sholawat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Udah 2 nih. Jadi itu yang sebelumnya syahadat, itu mah apa namanya? Sunnah kita dalam khutbah itu membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tuh, syahadat. Sekalipun nggak baca syahadat nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Mau apa namanya? Ahmadullah usolli wa usallimu ala sayyidina Toha. Jadi itu udah 2 rukun kita laksanakan. Udah 2 rukun. Wa qala al-Kamal ad-Damiri, berkata Imam Kamal ad-Damiri, wa katsiran ma yasuli khutabai, kebanyakan yang dilalaikan oleh para khatib bidzalika pada wa katsiran ma yashu, apa itu? Ada alifnya enggak itu? Wa katsiran, mana itu tadi? Wa katsiran ma yashu, dan hal demikian itu merupakan kelalaian yang banyak terjadi li khutbah, bagi para khatib bidzalika, dalam urusan domir. Mentang-mentang tadi dia udah baca syahadat, nama Muhammad disebut, kemudian ketika mendatangkan rukun khutbah yang kedua, membaca sholawat, namanya nggak disebut lagi. Mencukupkan dengan make domir. Ini nggak bisa, tidak sah rukun khutbah yang keduanya otomatis semuanya kagak sah. Begitu. Falat intaha, selesailah pendapat Imam Damiri. Falat taqdar, maka jangan tertipu Anda. Bima tajiduhu, dengan apa yang engkau dapatkan, masturon, tertulis, fi ba'dil khutab an-nabatiyah, pada sebagian khutab an-nabatiyah. Artinya awas, kita kudu paham rukun khutbah Jumat sehingga kita tidak tertipu dengan khutbah-khutbah yang sudah ada di pasaran, yang terkadang pembuatnya kurang paham akan rukun khutbah sehingga khutbah kita tidak sah, yang menyebabkan sholat kita pun tidak sah. Gampang bikin khutbah Jumat mah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Udah 2 rukun nih. Udah 2 rukun kita kerjain. Ala khilafi ma alaihi muhaqqiqul mutaakhirin. Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh para ulama tahqiq mutaakhirin. Kata mereka orang mah, nggak apa-apa pakai domir seandainya sebelumnya udah disebut marjeknya. Kata para ulama mutaakhirin, nggak apa-apa pakai domir, Allahumma sholli alaih, seandainya sebelumnya udah disebut marjeknya, tempat kembalinya domir. Ya Allah, limpahkan sholawatmu, rahmatmu alaih, atasnya, yaitu atas Muhammad. Nggak apa-apa, tapi ini pendapat dhaif. Tuh. Tsumma ghala wa dzalithuha, dan adapun rukun khutbah yang ketiga, wasiyatun, yaitu wasiat bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah. Yang ketiga wasiat takwa. Wasiat wala yata'ayyanu lafdhuha, dan tidak tertentu lafadznya.
Tidak khusus lafadznya dengan lafadz takwa saja. Boleh dengan lafadz yang lainnya. Tuh. Yang ketiga, wasiat bitaqwallah. Nah, lafadz takwa tidak menjadi khusus. Artinya boleh kita dengan lafadz yang lain, yang penting mengandung unsur mengajak orang untuk taat kepada Allah. Wala tatwiluha, dan juga tidak wajib memanjangkan wasiat tersebut. Bal yakfi, tetapi cukup. Nahu atiullah, seumpama lafadz atiullah, mimma fihi hathun, dari apa-apa, dari lafadz-lafadz yang ada di dalamnya. Hathun, hathun itu memotivasi, memerintah, ala taatillah, atas taat kepada Allah. Jadi boleh begini, amma ba'du faya ayuhan nas atiullah haqqa ta'atih. Boleh jadi enggak kudu dengan lafadz takwa, enggak harus dengan lafadz takwa. Ya ayuhan nas ittaqullah, tuh, haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Boleh kita ganti atiullah haqqa ta'atih, boleh. Au zajrun an maksiyatih, ataupun au zajrun an maksiati, atau mencegah terhadap maksiat kepada Allah. Kata kita, ya ayuhan nas ijtanibu adzunu al-ma'asi, ijtanibu al-ma'asi. Jadi tuh. Li'annaha, karena bahwasanya yang demikian, al-maksud, itu yang dimaksud, minal khutbah, daripada khutbah, mengajak orang untuk taat, mengajak orang untuk menjauhi maksiat. Karena hakikat takwa yaitu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Nabi, menjauhi segala larangannya. Tuh. Jadi nanti kalau ada khatib baca sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nggak usah kaget lagi pakai dibilang dia belum baca sholawat. Kudu Allahumma sholli aja, nggak kudu pakai fil amr aja, nggak kudu. Tuh. Nanti kalau ada khotib baca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, dikata belum baca sholawat lagi, udah lapatnya as-sholah, kemudian Muhammadnya diganti dengan Rasulullah, nggak jadi masalah. Tuh. Atau nanti kita ketemukan di sebagian masjid, kok nih khatib ngajaknya enggak pakai lapat ittaqul usikum wa nafsi wa iya bitaqullah faqad fazal muttaqun, tapi ya ayuhan nas ijtanibu al ma'asi. Tuh, ijtanibu al ma'asi, enggak jadi masalah. Tapi kalau di kampung mah yang umum aja dah. Di kampung yang umum aja. Nanti khawatir terjadi fitnah, disalahin sama orang. Biasanya yang nyalain itu kurang tabahur, kurang luas wawasan. Makanya kata ulama, man tabahhara fil fiqhi lam yughallid ahadan. Orang yang tabahur, luas dalam ilmu fikih, enggak gampang nyalain orang. Fala yakfi, maka tiada cukup mujarradut tahdzir min gururid dunya, sekedar memperingati dari tipu daya dunia, enggak cukup. Ya ayuhan nas ihdharu annad dunya
annad dunya apa masalan ya ayuhan nas annad dunya innama huwa la'ibun walah, enggak cukup. Wa dzikrul mauti wa ma fihi minal fadha'ah wal alam, ataupun tiada cukup sekedar nyeritain kematian dan apa-apa yang ada di dalamnya daripada rasa sakit dan kejadian yang menakutkan. Kata kita ya ayuhan nas uzkuru al maut wa ma fihi minal alam wal fadha'ah. Enggak cukup. Minimal ngajak taat, ngajak ngejauhi maksiat, ataupun yang umum kita pakai lafaz takwa. Qala Ibnu Rib'ah, berkata Ibnu Rib'ah, yakfi fihi ma ishtamalat, cukup pada wasiat itu apa mencakup alal amri, atas perintah, bil isti'adatil maut, untuk bersiap-siap menghadapi kematian. Tapi kata Ibnu Rib'ah, boleh pengganti daripada takwa, lafaz takwa itu kita merintah jamaah itu untuk siap-siap menghadapi kematian. Kata-kata tazawwadu bil a'malis salih fa innan nas, masalan fil kubur laisa lahu sahibun illa amaluh. Ini contoh. Kata Ibnu Rib'ah begini enggak apa-apa. Kata Ibnu Rib'ah. Udah kita pakai yang umum aja. Tsumma qala wa yushtaratu ay ya'tiya bi kullin minal arkani tsalatsah. Disyaratkan juga mendatangkan dengan tiap-tiap yang satu daripada rukun-rukun yang tiga, fihima pada kedua khutbah, ay fi kulli wahidatin minal khutbatain, pada tiap-tiap yang satu daripada kedua khutbah. Ini kudu ada yang tiga-tiganya nih. Hamdulillah, as-salatu ala rasulillah, al-wasiyah bitaqwa kudu ada di dalam kedua khutbah, baik khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua kudu ada. Nanti juga bakal diterangin ada sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan sewaktu kita menjadi khatib atau kita menjadi pengurus DKM. Di antaranya seorang khatib itu disunahkan khutbahnya di atas mimbar, karena dahulu begitu Nabi. Kalau nggak ada mimbar di tempat yang tinggi, biar suaranya lebih luas jangkauannya. Dahulu mah belum ada speaker, zaman sekarang enak, udah ada speaker, tapi ini tetap disunahkan. Kan kalau orang-orang yang udah pernah umroh tuh, mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan. Tuh, kan ada tuh yang namanya mimbar Nabi. Mimbarna ma baina mimbari wa qabri raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan juga kuburku itu raudhah min riyadil jannah. Satu tempat yang mustajab. Bila mana seorang berdoa di sana, cuman rada susah kemarin kita masuk. Itu juga alhamdulillah kita ada kesempatan kemarin Ramadan masuk, berkah ngedorong orang tua. Kita berangkat 16, satu pun nggak ada yang bisa masuk raudhah. Kita ngedorongin orang tua tuh pakai kursi roda,
tiba-tiba tahu ngapain itu masuk. Ayo masuk. Kita bisa masuk Raudhah 16 orang. Alhamdulillah kita tuh berdua orang tua ngedorong bisa masuk Raudhah. Wah, waktu itu Ramadan karena baru pertama kali dibuka itu umroh, ramenya udah lebih-lebih kayak musim haji. Tuh, di atas mimbar juga suaranya rada lantang, keras. Begitu Nabi, ihmarrat ainah wa ala sautuh washtadda ghadabu ka'annahu mundhirul jaish. Dalam Sahih Bukhari, Nabi itu kalau khutbah ihmarrat ainah, memerah kedua matanya, ala sautuh, tinggi suara, lantang. Ishtadda ghadabu, banget marahnya, seolah-olah beliau ini seperti mundhirul jaish, panglima perang yang lagi mengarahkan tentaranya, pasukannya. Lantang. Tuh di antara sunnah ketika jadi khatib. Kemudian sebelum melakukan khutbah yang pertama naik salam, kemudian duduk. Lalu juga megang tongkatnya tuh, megang tongkat sunnahnya tangan kiri. Nggak perlu kayak orang ceramah tangan nunjuk-nunjuk, diem aja. Kalau khutbah Jumat mah makruh seorang khatib lagi khutbah Jumat sebagaimana penceramah pada umumnya ngegerak-gerakan tangan, menggerak-gerakan tangan. Itu sebahagian sunnah yang disunnahkan untuk para khatib. Juga jangan lama-lama khutbah Jumat mah. Juga jangan terlalu pendek. Jangan lama-lama, jangan terlalu pendek, sedang-sedang aja. Sedang-sedang, pakai bahasa yang mudah dipahami oleh orang-orang. Ini mah khutbah di kampung, pakai bahasanya bahasa universitas. Segala terasi dibawa kolaborasi, improvisasi. Itu mah di sonono, di anggota dewan, ceramah-ceramah begitu mah di masjid-masjid perkantoran. Kita harus bisa membaca muqtadul hal, tuntutan kondisi dan situasi. Jangan khutbah di kampung pakai bahasa yang begitu, nanti orang kagak paham. Biar dikata hebat, ini mah anak kuliah, ustadznya bukan ustadz biasa, ustadz S2, S3, S mambo. Pakai bahasa-bahasa seperti itu. Wa yundabu, dan disunahkan, ayurattiba, menguruti, al-khatibu, si khatib, al-arkana ats-tsalatsata, akan rukun yang 3. Jadi sunnah dimulai dengan alhamdulillah, kemudian membaca sholawat, kemudian wasiat bitaqwa. Sunnah hukumnya ada ini, model baru katanya khutbahnya, ya ayuhan nas ittaqullaha la'allakum tuflihun, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sah nggak? Sah, karena tartib dalam rukun khutbah yang 3 itu hukumnya sunnah. Beda sama sholat, tasyahud akhir dulu baru rakaat pertama, ya kagak sah, karena wajib dalam wudu, kaki dulu baru muka, enggak sah. Beda sama rukun khutbah yang 3 matuh sunnah, bukan wajib tartibnya. Wa ma ba'daha, dan apa yang ada setelahnya, yaitu membaca Quran, dan apalagi itu ngedoain orang-orang mukmin dengan doa
doa akhirat ini juga enggak wajib tertib, sekedar sunnah. Ya, boleh. Ini berkaitan dengan wasiat. Ini kadang-kala saking asiknya membaca itu, ya kadang-kadang hafalan bukan membaca, hafalan yang terjadinya suka lupa itu. Jadi takwa itu tidak dibaca. Tapi ada kalimat yang mengajak ke takwa. Nah, itu Enggak cukup cuman usiku menafsi takwa, tapi dia langsung menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus kan mati. iya. Gimana seandainya wasiat takwanya itu terhimpun atau ada di dalam ayat? Maksudnya gitu pertanyaannya. Wasiat takwanya itu ada di dalam enggak jadi masalah. Jadi. Terus yang kedua, Kalau diniatin itu untuk wasiat takwa, begitu. Bukan melaksanakan rukun khutbah membaca ayat, begitu. karena ini lupa. Permasalahannya lupa berarti khutbahnya nanti di sini kudu ada yang ngingetin. Itu sudah ada diingetin, cuman nggak ketemu karena apa? Nggak ketemu. Usiku menafsi takwa nggak ketemu itu. Oh iya. Jadi bahkan itu kadang-kadang dua-duanya itu nggak dipakai. Jadi wasiat yang takwa nggak dipakai, ayat yang takwa nggak dipakai. Namun ketika begitu sudah lepas dari amma ba'du atau hadirun, itu langsung menyampaikan malah sama-sama kita bertakwa. Jadi kalimat takwa itu dipindah dengan kalimat takwa dengan bahasa Indonesia itu nggak bisa. Kalau rukun itu nanti wajib dengan bahasa Arab, nggak bisa diganti, nggak bisa diterjemah. Ini terus ketika sudah panjang lebar dia sadar dan ingat kalimat takwa itu belum dibaca. Iya. Terus lantas itu nggak beraturan atau nggak tertib, terus dibadalin di belakang. Oh, nggak jadi masalah. Seandainya itu tidak terselang dengan waktu yang lama. Seberapa ukuran lama dan pendeknya? Ukurannya 2 rakaat sholat yang dikerjain wajibnya aja. 2 rakaat sholat yang dikerjain wajibnya seandainya 2 rakaat sholat yang dikerjain wajibnya aja ini 1 menit, seandainya 1 menit, maka lebih dari 1 menit itu dianggap sudah enggak ada wila. Sebab nanti syarat khutbah itu antara khutbah yang ke-1 dan yang kedua, ataupun antara rukun yang ke-1 dan kedua, kudu wila, sambung menyambung, tidak boleh terselang dengan waktu yang lama. Ukurannya melebihi 2 rakaat sholat yang dilaksanakan wajibnya saja. Nggak jadi masalah, nggak tertib, nggak jadi masalah. Begitu. Biayatia, ini gambarannya tertib sunnah di dalam melaksanakan rukun-rukun khutbah. Awalan pertama bilhamdi, dengan kita memuji Allah. Fasolati, kemudian membaca salawat. Falwasiyati, kemudian wasiat takwa. Fabil qiraati, kemudian dengan membaca 1 ayat Al-Quran. Fabid du'ai, kemudian dengan kita mendoakan saudara-saudara kita, itu doa yang bersifat ukhrawi, yang bersifat akhirat. Insyaallah wa rabiha wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bima